Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Pada pertemuan kali ini, saya dari kelompok 6 atas nama Raihanatun Muzayyanah akan menyampaikan materi tentang itnab. Berikut ini nazam dari kitab Jauharul Maknun tentang itnab. Wa aksuhu yu'rafu bil itnabi kal zamru'a kallahu qur'al babi yajir'u bil idahi ba'da labsi li syauqi aw tamakkunin fi nafsi wa ja'a bil ighali wa tadhili takririn i'tiradin aw takmili yud'a bil ihtirasi wa tatmimi wa waqfi dit takhsisi dat ta'mimi wa wasmatul ikhlali wat tatwili wal hashwi mardudun bila tafsili wa wasmatul ikhlali wat tatwili wal hashwi mardudun bila tafsili. Selanjutnya adalah pengertian itnab. Itnab huwa ziyadatul lafzi 'alal ma'na li fa'idatin aw huwa ta'diyatul ma'na bi ibarati zaidatin an muta'arifil awsati li fa'idati taqwiyatihi wa tawkidihi. Itnab ini adalah bentuk masdar dari kata kerja atau fi'il atnaba yang berarti panjang atau memanjangkan, atau kalimat yang panjang dan banyak maknanya, namun kandungan maknanya itu sedikit. Dalam istilah, itnab adalah ungkapan yang sangat panjang dari makna yang sangat pendek karena adanya tujuan. Tujuannya seperti menguatkan, mengokohkan makna, menetapkannya, serta memperjelas pengertian. Selanjutnya mengenai macam-macam itnab. Yang pertama, penyebutan lafadz yang khusus setelah lafadz yang umum. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Faidahnya di sini adalah untuk mengingatkan terhadap keutamaan makna yang khusus, yaitu as-sholatil wusta. Sehingga karena kemuliaan dan keluhurannya merupakan bagian yang lain dari sebelumnya. Yang kedua, penyebutan lafadz yang umum setelah lafadz yang khusus. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat 71 ayat 28, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Menyebutkan lafadz mukmin dan mukminat karena mencakup pada semua satuan yang telah disebutkan, dan lebih memperhatikan pada makna yang khusus karena disebutkan 2 kali dalam cakupan makna lafadz yang umum setelah sebelumnya itu disebutkan dalam bentuk yang khusus. Yang ketiga adalah al-idah ba'da al-labsi, yaitu menjelaskan makna yang dikehendaki si mutakallim setelah sebelumnya disamarkan. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat Al-Hijr ayat 66, wa qadayna ilaihi dzalikal amra anna dabira haula'i maqtu'un musbihin. Faidahnya adalah memuliakan kedudukan makna yang dijelaskan dan juga menetapkannya di dalam hati. Yang keempat yaitu iwal, yakni mengakhiri kalam dengan lafadz yang memberikan suatu faidah, yang seandainya tanpa lafadz itu maka faidah dalam kalam itu sudah sempurna, seperti makna mubalaghah. Seperti firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 212, Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yang kelima yaitu tadhyil, yakni mengiringi suatu jumlah dengan jumlah lain yang mengandung makna jumlah sebelumnya, karena untuk tujuan mengokohkan atau menguatkan. Seperti firman Allah, Quran Surat Al-Isra ayat 81, Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Yang keenam adalah takrir, yaitu
menuturkan suatu makna 2 kali atau lebih karena beberapa tujuan. Di antaranya yaitu tujuannya untuk mengukuhkan atau takkid, untuk memanjangkan kalam supaya tidak terputus dan tidak ada kerancuan makna. Yang ketiga, untuk menjelaskan secara merata. Lalu untuk lebih mendorong dalam memaafkan, menarik simpati mukhotob agar mau menerima khitab, mengagungkan kedudukan mukhotob, dan merasa lezat dengan menyebut suatu lafaz. Yang ketujuh adalah i'tirad. I'tirad itu didatangkan karena dengan beberapa tujuan. Di antaranya, tujuan mendoakan, tujuan mengingatkan terhadap keutamaan ilmu, tujuan mensucikan, tujuan menambah pengukuhan, dan tujuan memohon belas kasih. Yang kedelapan, takmil atau ihtiras. Takmil itu terjadi ketika mutakalim ini menghadirkan suatu makna yang dimungkinkan akan dicela. Lalu, ia mengerti dan menggantinya dengan suatu makna untuk menolaknya. Yang terakhir adalah tatmim, yaitu apabila didatangkan di dalam kalam yang tidak ada dugaan kesalahpahaman seperti maf'ul bih, hal, dan tamyiz karena adanya satu faidah seperti mubalaghah dalam memuji. Selanjutnya mengenai tujuan itnab. Uslub itnab itu digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menetapkan makna. Yang kedua, untuk menjelaskan maksud yang diharapkan. Yang ketiga, untuk mengukuhkan. Yang keempat, untuk menghilangkan kesamaran. Dan yang terakhir adalah membangkitkan semangat. Selanjutnya, mengenai manfaat itnab. Di sini terdapat beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, menjelaskan makna yang samar. Yang kedua, mengakhiri pembicaraan dengan ucapan yang berfaedah, meskipun kalam itu cukup tanpa ucapan tersebut. Seperti ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah para rasul, ikutilah kepada orang-orang yang tidak meminta upah kepada kamu sekalian dan mereka itu mendapat petunjuk. Dengan penjelasan bahwa mereka mendapat hidayah dapat mendorong kepada pendengar untuk mengikuti mereka. Ungkapan itnab pada ayat ini adalah wa hum muhtadun. Manfaat yang terakhir adalah mengikutkan suatu kalimat kepada kalimat yang lainnya, padahal kalimat yang mengikutinya itu mencakup kepada makna yang terkandung dalam kalimat yang diikutinya. Contohnya, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Pada ayat tersebut terdapat uslub itnab, yaitu ungkapan innal batila kana zahuqa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.